Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu kita akan belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang sifat koligatif larutan. Yang kali ini kita akan bahas sifat koligatif larutannya yaitu penurunan titik beku atau delta TF dari larutan yang elektrolit dan non-elektrolit ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya agar bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke, penurunan titik beku atau delta TF ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan ya, yaitu penurunan tekanan uap ya. Sekarang kita akan membahas mengenai penurunan titik beku. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini kira-kira gambar apa nih? Ini merupakan gambar yaitu proses pencairan salju dengan garam dan urea ya. Kalau di negara yang memiliki 4 musim ya, di sana ada musim salju. Kalau di kita kan mungkin jarang melihat yang seperti ini secara langsung karena kita hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tentunya tidak ada musim salju dan kita tidak akan menemukan ini di Indonesia. Namun kalau di negara-negara luar sana yang memiliki 4 musim, salah satunya adalah musim salju, itu banyak salju yang nantinya akan menghalangi jalan, dan tentunya ini akan menghalangi kendaraan untuk melewatinya. Untuk mengatasi hal tersebut, ada pemanfaatan sifat koligatif larutan penurunan titik beku, yaitu dengan menambahkan garam atau urea sebagai zat larut yang dimasukkan ke dalam es agar esnya tersebut akan mencair ya. Kalau biasanya es membeku pada 0 derajat Celcius, ketika ditambahkan garam atau urea dia akan mencair di suhu 0 derajat Celcius, dia belum bentuk padat. Nah, ini akan menurun suhunya yang tadi 0 derajat bisa minus gitu ya. Kemudian bisa minus untuk membentuk padatan es tersebut. Selain itu, nah ini mungkin yang sering kita lihat ya, yaitu pembuatan es putar atau es lilin ya, atau es krim gitu ya. Nah, ini merupakan sistem pendingin yang dibuat jadi es batu, kemudian dimasukkan zat larut, di sini misalnya garam, dia akan bisa membekukan es putar ini karena suhunya ketika ditambahkan zat larut berupa garam dia akan menurun sehingga bisa membekukan es ini seperti itu. Nah, kemudian kalian mungkin juga berpikir bahwa mobil-mobil yang memiliki air radiator gitu ya, di negara-negara yang memiliki 4 musim, kok bisa ya dia tidak membeku? Nah, inilah kuncinya ya. Inilah alasannya kenapa dia air radiatornya tidak membeku, karena untuk mencegah air radiator pada mobil itu membeku, itu ditambahkan yang namanya etilen glikol, sehingga air pada radiator mobil itu tidak membeku, karena kalau membeku dia akan merusak mesin mobil gitu ya. Ada juga nih pemanfaatan penurunan titik beku di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pemanfaatan sih, tapi ini maksudnya ada di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu anti beku pada tubuh hewan. Kalau kalian lihat di kutub selatan itu ada beberapa hewan yang tumbuh di ada di sana gitu ya, dia tidak mati kedinginan. Itu kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena di dalam tubuhnya itu mengandung anti beku sehingga dia tidak mati gitu pada suhu yang dingin seperti itu. Itulah beberapa pemanfaatan penurunan titik beku yang ada di kehidupan sehari-hari ya, atau fenomena yang ada di dunia ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Maka mari kita bahas ya. Oke, masih di diagram ini ya. Penurunan titik sebentar. Oke, sebenarnya kita sudah bahas diagram ini ya, tapi kita akan lihat lagi gimana kalau kita lihat titik bekunya. Penurunan titik beku itu sendiri adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat larut yang tidak mudah menguap ya.
Oke, kita tahu bahwa pelarut itu universal itu adalah air. Nah, air ketika ditambahkan air yang biasanya 0 derajat Celcius, membeku gitu, dia bisa membeku. Itu ketika ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap, dia akan turun suhunya. Kita bisa lihat di diagram ini ya. Yang ungu ini kan adalah tekanan uap pelarut murni. Ini adalah yang ungu ini punya air ya. Air membeku, lihat di sini. Air itu bisa berubah fasa, maksudnya bisa apa namanya? Di sini ada fasa ya, ada padat, ada cair, ada gas gitu ya. Pada 0 derajat Celcius dia mulai membeku atau mulai membeku gitu ya, mulai membentuk padat gitu. Ini titik beku pelarut atau airnya tersebut 0 derajat Celcius. Namun ketika air tersebut ditambahkan zat terlarut, misalnya garam atau gula atau apa, dia akan menurun gitu ya, akan menurun. Yang tadinya 0 derajat Celcius ketika ditambahkan zat terlarut, maka dia turun. Lihat di sini yang hijau. Yang hijau ini adalah larutan. Larutan itu kemarin apa? Ada zat terlarut, ada zat pelarut. Artinya pelarutnya ditambahkan zat terlarut atau airnya ditambahkan misalnya garam atau gula atau dan lain-lain gitu. Nah, dia suhunya akan turun. Yang tadinya 0 derajat Celcius, dia ke kiri maka akan menjadi minus biasanya ya. Dia akan minus suhunya di sini. Akan minus, semakin minus ya. Akan semakin minus seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa adanya zat terlarut, dia akan dapat menurunkan titik bekunya, gitu ya. Titik beku itu sendiri apa? Titik beku sendiri itu adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada keseimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Ya tadi ya, seperti itu. Oke, mari kita lihat gambar ini gitu ya. Air ini misalnya pelarut, di sini kita bandingkan antara pelarut dan larutan. Kalau pelarut itu misalnya pelarut murni, di sini misalnya air gitu ya. Air di sini biasanya dia membeku ya. Air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, misalnya di sini sudah berbentuk larutan, artinya adanya penambahan ya. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa larutan itu ada zat pelarut ya, ini ada zat terlarut gitu kan. Tadi pelarutnya ini pelarutnya ini adalah air tadi ya, air. Nah, air ini ditambahkan suatu zat terlarut, misalnya garam, garam gitu ya, garam. Maka apa yang terjadi? Mengapa bisa suhunya menjadi turun ya? Tadinya 0 derajat Celcius air itu membeku ketika adanya zat yang ditambahkan gitu ya ke dalam pelarut itu, ke dalam air tersebut, dia suhunya akan turun, akan kurang dari 0 derajat Celcius, artinya akan minus seperti itu suhunya ya, akan turun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti ini. Jadi ketika adanya di sini bisa dilihat adanya penambahan zat terlarut akan menghalangi air untuk mengalami proses membeku, maka akan terjadi penurunan suhu ya. Jadi kalau misalnya air aja berarti kan molekulnya satu, ketika ingin membeku ya sudah membeku gitu kan, tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau pada larutan yang sudah ditambahkan zat terlarut ini, pelarutnya, ketika air itu akan membeku ada penghalangnya gitu zat terlarutnya tersebut, sehingga dia butuh suhu yang lebih rendah lagi untuk membeku, artinya akan mengalami penurunan. Nah, maka bisa di sini bisa ditulis titik beku ini sini ya, titik beku larutan ya. Nah, maaf ini ada kesalahan tulis ya. Jadi titik beku ini tidak ada ininya ya. Yang ini yang ada nolnya di sini ya. Nah, titik beku ini TF0 ini artinya titik beku pelarut murni. Pelarut murni itu misalnya tadi air gitu ya, atau benzena atau apa, tapi biasanya dipakai air. Kalau air 0 derajat Celcius, tapi nanti kalau benzena nanti beda lagi ya. Nah, terus kita simbolkan di sini larutan itu misalnya TFL atau titik beku larutan gitu ya, sudah ada zat larutnya di sana. Maka bisa disimbolkan atau bisa dirumuskan bahwa delta TF di sini TF itu titik beku, dia mengalami penurunan, maka penurunan titik beku itu adalah hasil pengurangan dari titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan
ya, bisa membedakan ya, pelarut murni itu hanya air saja atau hanya benzena saja atau hanya itu saja gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya titik beku salah satu sifat koligatif larutan yaitu titik beku itu dilihat dari titik bekunya dia akan mengalami penurunan. Jadi ketika ditambah pelarut yang ditambahkan zat terlarut ya itu akan mengalami penurunan. Misalnya pelarutnya di sini air, ketika ditambahkan ke dalam air itu sesuatu zat terlarut misalnya garam, gula dan lain-lain, dia akan menurunkan yang tadinya air 0 derajat Celcius ketika ada zat terlarut, dia akan turun kurang dari 0 derajat Celcius ya, atau minus ya, ke sana kan kalau lebih kurang dari 0 derajat Celcius berarti minus ya. Bisa dirumuskan ini berarti delta TF sama dengan TF0 atau titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Oke, itu ya bedanya. Titik beku penurunan titik beku ya. Penurunan titik beku atau delta TF ya. Delta TF itu berbanding lurus dengan konsentrasinya itu molalitas. Jadi kalau kemarin tekanan uap itu dengan fraksi mol, kalau titik beku itu penurunan titik beku itu dengan molalitas ya. Ini kan sudah kita pelajari konsentrasi ini, maka kalian tidak akan kaget gitu ya ini tentang molalitas ini. Oke, kita akan bahas ya, kita akan bagi larutan itu kan ada non elektrolit, ada elektrolit ya. Tentunya kalian sudah ingat, sudah berkali-kali diulang oleh ibu, non elektrolit itu apa saja, elektrolit itu apa saja, itu sudah tahu ya, ibu anggap sudah paham. Nah, rumus dasarnya itu, rumus dasar dari delta TF, tadi kan delta TF itu bisa dijabarkan lagi tadi. Delta TF itu kan TF0 dikurangi TFL, atau juga bisa dirumuskan lagi karena dia berkaitan dengan yang namanya KF. KF itu tetapan penurunan titik beku larutan. Delta TF sama dengan KF dikali M. M itu molalitas, atau bisa dijabarkan lagi, M itu bisa dijabarkan lagi. Delta TF sama dengan KF dikali gram per mr atau masanya zat larut dibagi mr dikali 1000 dibagi P massa pelarut ya. Ini keterangannya bisa dibaca di sini. Nah, kalau perbedaannya dengan non elektrolit, elektrolit itu punya yang namanya I, faktor Van Hoff kemarin ya. Berarti rumusnya nanti di belakangnya tinggal tambahin I. Rumus dasarnya sama, delta TF sama dengan KF dikali M dikali, nah ini ada I-nya karena elektrolit itu memiliki ion-ion ya. Terus bisa dijabarkan lagi sama kayak tadi, delta TF sama dengan KF dikali gram per mr atau masanya zat larut dikali 1000 dibagi P masanya pelarut dikali I. Nah, ini jangan lupa. Kalian harus sudah juga bisa membedakan non elektrolit dan elektrolit ya. Itu udah berkali-kali ibu ulang. Nah, ini adalah beberapa data harga KF dari beberapa pelarut. Pelarut itu banyak ya, ada air, ada asam cuka, yang ibu sebutin tadi benzena, fenol, komfor, nitrobenzena. Ya, ini adalah pelarut semuanya. Tapi pelarut universal itu yang bisa dipakai adalah air. Nah, tadi kan ibu sebut ya, air itu rumus molekulnya H2O, dia memiliki titik beku. Nah, dia membeku pada 0 derajat Celcius. Dan KF-nya dia nilainya 1,86. Tapi kalau misalnya pelarutnya yang lain misalnya benzena, berarti dia titik bekunya 5,5, beda dengan yang ini ya. Gitu. Jadi itu harus tahu. Oke, ya ini yang tadi ibu bilang, kalian harus bisa membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Nah, ini udah berkali-kali ibu bilang, kalian juga sudah punya catatannya. Ini tidak ibu jelaskan lagi. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini kita mulai dari contoh soal penurunan titik beku pada larutan elektrolit ya. Tadi kan kalian sudah tahu rumusnya, kalian sudah tahu itu apa saja. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah lihat di sini. Kita baca dulu. Sebanyak 2,22 gram CaCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, berarti ini kan dilarutkan, ada kata-kata dilarutkan, berarti CaCl2 ini sebagai zat pelarut. Ya, pokoknya kalau ada air itu sebagai pelarutnya, zat pelarut. Ini jangan lupa ya. Zat larutnya ada CaCl2. Bila larutan CaCl2 terionisasi sempurna, tentukan titik beku larutan. Yang ditanya itu titik beku ya. Titik beku beda.
Kalau delta TF itu penurunan, ada kata-kata penurunan, tapi di sini hanya titik beku larutan. Berarti apa? Ya, kalau ada larutan, berarti kan TFL yang ditanya ya. Nah, gitu. Ini harus tahu. Kalau penurunan itu baru delta TF. Kalau ada kata-kata penurunan, titik beku larutan. Nah, itu berarti delta TF. Tapi di sini kan titik beku, hanya titik beku, nggak ada kata-kata penurunan. Nah, berarti yang ditanyakan TFL, larutan. Kalau TF0 itu pelarut murni ya, biasanya. Oke. Di sini katanya KF-nya 1,86 derajat Celcius per mol. Ini berarti biasanya punya air. Memang tadi datanya kan kita udah tahu ya. Air Ca-nya sekian, 40, Cl-nya 35,5. Nah, ya udah, rumus dasarnya adalah karena dia merupakan larutan elektrolit, CaCl2 itu merupakan garam ya. Garam itu merupakan elektrolit kuat ya, elektrolit kuat. Maka rumusnya harus ada yang namanya I atau faktor Van Hoff-nya ini. Maka delta TF dikali KF dikali I. Nah, ini jangan lupa I-nya. Oke, delta TF kan tadi bisa dijabarin kan? Tadi yang delta TF. Delta TF itu adalah TF0 dikurangi TFL. Nah, KF-nya di sini ada 1,86, masukkan. 1,86. Masanya dari zat larut ini kan, berarti yang ini 2,22 gram. Masukkan ke sini. MR-nya belum tahu kan, CaCl2, maka kita cari dulu. Oke, MR-nya belum tahu kan, ini kita cari dulu. MR dari CaCl2, di sini kan berarti ada atom Ca, ada Cl ya. Ca-nya ada 1, maka 1 dikali Ca itu 40, 1 kali 40 ditambah Cl ini sebanyak 2, maka 2 dikali Cl ini 35,5. Didapati hasilnya 111 ya. Kita masukkan ke sini 111 dikali 1000, pelarutnya ini kan massa pelarut. Nah, pelarutnya kan air. Nah, air itu sebanyak berapa? 500 gram. Masukkan ke sini. Kemudian I. Nah, I ini kita harus tahu ya. Karena CaCl2 merupakan garam, garam merupakan elektrolit kuat, maka I-nya akan sama dengan N. Beda halnya kalau dia elektrolit lemah ya. Itu bisa lihat di sebelumnya yang sudah Ibu dijelaskan minggu lalu. I sama dengan I-nya sama dengan N. N itu adalah jumlah ion. Maka kita jabarkan dulu CaCl2 terurai menjadi ion Ca2+ ditambah 2 Cl-. Berarti ionnya ada berapa? Di sini 1 ditambah di sini 2. Maka N-nya ada 3 ya. Kita masukkan ke sini 3. Nah, jangan lupa karena ini kan TF0 ya, titik beku pelarut murni. Pelarutnya kan di sini air. Tadi air itu membeku pada berapa derajat? 0 derajat Celcius. Maka di sini sudah ada nilainya walaupun di sini di soal tidak diberitahu, maka tetap ya itu harus tahu bahwa titik beku air itu 0 derajat Celcius dikurangi TFL karena ini yang dicari ya. Kemudian 1,86 dikali 2,22 dibagi 111 dikali 1000 dibagi 500 dikali 3. Ini kan bisa dicoret jadi 2, ini dibagi, langsung dikali ya. Dapati hasil 0,2232. Nah, kita kan mencari TFL, maka TFL ini pindah ruas, tadinya minus jadi plus, di sini jadi TFL. Maka TFL sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi ini 0,2232. Maka didapati hasil TFL-nya adalah minus 0,2232 ya, gitu. Minus nih, makanya adanya zat larut itu akan menurunkan titik bekunya yang tadinya ini akan turun jadi minus. Biasanya kalau ditanyakan titik beku larutan ya, yang pelarutnya adalah air, biasanya ini nilainya minus, pasti minus sih ya. Gitu, akan turun. Itu kalau larutannya elektrolit, ada I-nya. Nah, gimana kalau larutannya non elektrolit? Nah, misalnya di sini contohnya, dimasukkan 18 gram glukosa. Nah, ini kan berarti zat larutnya ya. Pokoknya ini zat larutnya. Selain air itu zat larut itu ya. Nah, kalau ini pelarutnya ya. Pelarutnya. Sudah. Oke. Di sini 18 gram glukosa. Nah, glukosa ini kan apa? Glukosa ini kan gula ya, gula. Glukosa ini termasuk non elektrolit ya. Maka tidak ada I nanti di rumusnya. Terus MR-nya udah ada nih 180 dimasukkan ke dalam
1000 gram air. Jika KF airnya 1,86 derajat Celcius per molar, tentukan titik beku larutan. Sama kayak tadi ini yang ditanyakannya, TFL, titik beku larutan ya. Jadi yang ini sama yang ditanyakan seperti tadi, titik beku larutan. Pokoknya kalau tidak ada kata-kata penurunan itu berarti tinggal disesuaikan aja. Berarti di sini titik beku larutan. Rumusnya maka karena dia non elektrolit maka tidak ada I, yaitu berarti delta TF sama dengan KF dikali M dikali enggak sudah ya. Delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, delta TF ini dijabarkan tadi apa? TF0 dikurangi TFL. Nah, KF terus M-nya dijabarkan gram per MR dikali 1000 per P. Ini adalah massa terlarut. Terlarutnya siapa? Glukosa. Glukosanya ada berapa? 18. Oh, MR-nya berapa glukosa? Ini udah ada 180. Kalau tadi kan belum ada, maka harus dicari dulu MR-nya kan. Gitu. Kalau ini udah ada. Terus pelarutnya, di sini pelarut air. Pelarutnya kan air. Di sini berapa air? 1000 gram. Nah, sudah dihitung, didapatkan hasil 0,186. Maka TFL-nya sama dengan 0 derajat Celcius. Dikurangi 0,186, maka didapatkan titik beku larutan yaitu minus 0,186 derajat Celcius ya. Gitu. Jadi seperti itu, mengalami penurunan ya. Nah, jadi titik beku larutannya adalah minus 0,186 derajat Celcius. Itu ya. Itulah sifat koligatif larutan yaitu titik beku yang mengalami penurunan ketika adanya zat terlarut ya. Jadi tadi perlu diingat bahwa adanya zat terlarut itu akan menurunkan titik bekunya ya. Semakin besar konsentrasinya maka akan semakin rendah turunnya seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan di Google Classroom atau tanyakan di kolom komentar atau bisa tanyakan ke WA Ibu. Ibu cukupkan penjelasan tentang penurunan titik beku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.